Saya udah belajar Ustaz, tapi kenapa kok masih hambar? Saya udah ikutin kajian, tapi kenapa masih sering galau? Masih sering kena mental? Masih sering terpuruk? Apa yang salah? Katanya kalau kita punya ilmu, bisa. Hadirin yang Allah muliakan. Berarti ada yang perlu kita pahami lebih dalam. Ada yang perlu kita renungkan lebih lanjut. Saya akan bacakan keterangan salah satu para ulama biar kita langsung mendengar dari ahlinya. Disampaikan oleh salah satu ulama yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau menyampaikan walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail. Alladhi yuhjabu anha idrakul masail. Fa inna idrakal masail yujadu 'inda aqwamin yusbihuna wa yumsuna 'ala mukhalafati syariah. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum sebuah masalah. Bukan sebatas itu. Bukan sebatas paham sebuah masalah. Yang dimaksud ilmu, walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail. Jadi walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum-hukum berbagai masalah. Tapi yang dimaksud dengan ilmu, walakinnal murada bil ilmi alladhi yunalu bi ta'zimil ilm wal ilmu nafi' alladhi yakunu khairan lil 'abdi fid dunya wal akhirah. Namun yang dimaksud dengan ilmu yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita bisa tenang adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sebatas maklumat, tapi ilmu yang bermanfaat, yang merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk seorang hamba. Dan ilmu yang bermanfaat tidak bisa didapatkan kecuali dengan satu cara, kata para ulama. Kata para ulama, yunalu bi ta'zimil ilm, didapatkan dengan memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Bukan sebatas belajar dan datang ke kajian. Belajar dan datang ke kajian salah satu bagian dalam memuliakan, tapi bukan memuliakan secara utuh. Untuk mendapatkan ilmu yang merupakan obat galau, obat mental illness, obat stres, obat untuk bahagia, obat agar tenang, adalah ilmu nafi yang cara mendapatkannya hanya satu cara, yaitu ta'zim, memuliakan ilmu dengan segala perincian dan kaedah-kaedahnya. Amma mujaradul ilmi bi idrakil masail fa innahu yakunu wabalan 'alal 'abdi fid dunya wal akhirah. Adapun ilmu yang sebatas mengetahui hukum A, hukum B, ilmu yang sebatas mengetahui berbagai macam masalah, titik sampai di sana. Ilmu sebatas teori, ilmu sebatas maklumat, ilmu sebatas knowledge, maka itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Wa ta'dhamu 'alal hujjatu fid dunya wa yu'akhadh bil 'uqubati fil akhirah. Maka bumerang itu semakin besar sesuai dengan besarnya ilmu dia itu. Semakin banyak maklumatnya tapi tidak bermanfaat, semakin parah kondisi dia. Dan di akhirat
dia akan diancam, diadab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu nafi'. Makanya yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta setiap pagi apa hadirin? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa sih Ustaz? Ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam setiap episode kehidupan kita. Ilmu yang bisa kita gunakan dalam setiap ujian dan masalah-masalah kita. Itu ilmu. Semua banyak orang hafal hadis la taghdab walakal jannah. Jangan marah, niscaya bagimu surga. Tapi apakah setiap orang yang hafal dan tahu hadis tersebut bisa mengamalkan? Khususnya ketika istri ngejawab omongan kita. Anak ngerusakin kesayangan kita. Gitu. Bisa nggak ngamalin la taghdab walakal jannah? Jangan marah bagimu surga. Hampir setiap kita itu sudah tahu tentang sunnahnya mengucapkan salam. Kalau bertemu sesama muslim, tapi berapa persen mengamalkan itu? Banyak di antara kita sudah paham tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Tapi berapa banyak yang senyum ketika jalan ke masjid lalu ketemu dengan tetangga-tetangga komplek atau tetangga-tetangga rumahnya? Hampir semua kita tahu bahwa ghibah itu haram, dosa besar seperti makan bangkai. Tapi bisakah kita jaga lisan kita? Itu yang menentukan ilmu maklumat dan ilmu nafi'. Dan cara mendapatkan ilmu nafi' hanya dengan memuliakan hadirin. Kalau nggak memuliakan, nggak akan bisa, nggak bisa. Ini ilmu nafi' tidak akan bisa didapatkan hanya mengandalkan kejeniusan. Abu Jahal kurang jenius apa hadirin? Nggak bisa. Ilmu ini nggak bisa digunakan hanya mengandalkan harta, nggak bisa. Hanya mengandalkan status. Misalnya dekat dengan ustadz atau dekat dengan ini, nggak bisa. Cara satu-satunya cara, Anda harus muliakan ilmu. Dan arti memuliakan ilmu, memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW. Memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memuliakan Rasulullah SAW. Lalu memuliakan, setelah itu memuliakan guru-guru kita. Lalu memuliakan kaum muslimin secara umum. Karena secara umum, seorang muslim punya ilmu dalam dirinya, terlepas berapa kadarnya. Kita harus muliakan. Kalau nggak akan bisa. Dan itu panjang dibahas oleh para ulama. Makanya disitulah mengapa hadirin Allah muliakan. Para ulama sangat memperhatikan A sampai Z. Segala urusan yang berkaitan dengan ilmu dan kajian. Kita tahu bersama bahwa para ulama dulu itu kalau mau kajian, mau menyampaikan ilmu, mandi, pakai baju yang bagus. Para ulama pakai parfum. Imam Malik ketika kedatangan tamu di rumahnya, beliau akan tanya, rahimahullah, kita mau bicara masalah umum atau bicara hadis Nabi SAW? Oh, bicara hadis, tunggu sebentar. Masuk, mandi, tampil oke, keluar lagi, bicara tentang hadis Nabi SAW. Tapi kalau bicara masalah umum, langsung. Kenapa hadirin? Memuliakan. Bukan hanya sekedar membahas. Bedakan antara memuliakan dan sebatas membahas. Memuliakan itu membahas plus. Itu demikian. Kenapa mereka tampil necis, tampil bagus? Ibnu Abbas itu kalau diriwayatkan kalau pakai penutup kepala, kalau mau menyampaikan ilmu dengan kualitas yang bagus, dan kita tahu kualitas yang bagus ada harga, ada barang.
Diriwayatkan dalam kurs kita itu di atas 1 juta loh pecinya Abdullah bin Abbas. Kalau mau kajian, benar-benar tampil. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas ketika ingin berdialog dengan Khawarij, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang gampang mengkafirkan umat Islam, yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ketika ingin dialog, dan dialog itu menyampaikan apa hadirin? Ilmu. Penampilannya bagaimana? Keren hadirin. Memuliakan. Ini tentang memuliakan. Itu kenapa para ulama kita ketika datang ke majelis atau sebelum datang ke majelis, itulah sebabnya kenapa para ulama, di antara hikmahnya, kenapa para ulama datang ke kajian. Bahkan melakukan rehlah, melakukan perjalanan. Kenapa ulama sekali Sa'id bin Musayyib itu mengatakan, in kuntu la asirul ayyama wal layali fi talabil haditsil wahid. Aku ini suka berjalan beberapa siang dan beberapa malam, artinya berhari-hari. Jadi aku suka berjalan berhari-hari hanya untuk mencari satu hadis. Satu hadis berhari-hari. Kenapa? Padahal beliau adalah ulamanya kota Madinah. Kenapa sampai harus pergi? Memuliakan. Memuliakan.